بآيات من القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عباد الله اسمعوا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد. Segala pujian dan syukur kita adalah untuk Allah Rabbuna Azza wa Jal. Alhamdulillah, nikmat Allah untuk kita tetap lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan ujian yang sedang Allah datangkan untuk kita. Alhamdulillah ala kulli hal, walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat beserta salam mari sama-sama kita bacakan dan kita sampaikan untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, hamba-hamba Allah muslimin wal muslimat yang kami muliakan. Bersiap-siap menyambut fitnah besar yang sebentar lagi akan datang menimpa kita. Secara ringkas sampai jam 10 saya akan sampaikan sesi pertama, lalu saya ambil waktu 5 menit. Ada yang ingin saya ajak kita semua untuk beramal. Setelah itu kita lanjutkan sampai setengah 11 dan kita buka ruang tanya jawab. kurang 10 menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita aminkan bersama-sama insyaallah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Berikut ini saya sampaikan di whiteboard secara ringkas ya, secara ringkas. Siapa tahu di antara kita ada yang sama sekali belum pernah mengikuti kajian akhir zaman, atau ada yang pernah tapi sepotong-sepotong. Jadi saya sampaikan dengan singkat dulu. Semua dalilnya, semua buktinya, semua faktanya ada di kitab luar sana. Ensiklopedia akhir zaman, silahkan dapatkan di kitab itu. Jangan stres milik kitabnya yang tebal, karena menulisnya jauh lebih besar dan lebih berat daripada bacanya. Baca itu gampang bu, selembar-selembar aja, salaman-salaman dibaca ya. Kayak tadi Pak Subarkah memperkenalkan, beliau selalu memperkenalkan diri saya dengan cara yang salah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ralat istri saya cuma satu. Alhamdulillah. Satu dari Aceh Barat, satu dari Jawa Barat, satu dari Sumatera Barat. Yang benar begitu ya. Belum ada. Baik, kita lanjutkan. Lihat mana spidol kita. Ya, untuk kepastian bahwa kita ini sudah di akhir zaman adalah ketika Nabi ditanya kapan kiamat, saya tidak tahu kata Nabi. Tapi ketika Nabi ditanya, ada nggak tanda-tandanya bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Ada kata Nabi.
bila Arab mendadak menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sekarang sudah terjadi kenyataan. Dan apabila Arab nanti, penguasa Mekah Madinah sudah membuka musik diadakan di negeri ini. Apabila bioskop-bioskop sudah dibuka, penyanyi-penyanyi wanita sudah didatangkan. Sekarang terjadi di zaman kita di Mekah Madinah. Apabila terjadi perkelahian 3 orang pangeran memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah, tinggal nunggu Raja Salman meninggal saja lagi. 3 orang pangeran sudah siap untuk saling berkelahi dengan menggunakan militer mereka, senjata mereka dan semuanya untuk perebutan kekuasaan. Baik, bukti bahwa kita ini sudah di ujung zaman apabila Arab sudah turun salju di sana. Sejak 2009 sampai sekarang saljunya sudah setinggi 1 meter. Sangat banyak tanda-tanda yang ingin saya sampaikan, tetapi secara globalnya begini. Secara globalnya, Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini sahih, mengatakan bahwa sejak saya diutus, kalian seluruhnya nanti akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama adalah fase nubuah. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Lamanya adalah 23 tahun. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Lalu kalian masuk fase yang kedua. Fase kedua ini umat Islam dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan cara Nabi Muhammad memimpin. Disebut dengan fase Khulafaur Rasyidin ala minhajin nubuwah. Inilah fase khilafah. Lamanya fase ini adalah 30 tahun. Fase ini telah berakhir. Lalu setelah itu kalian masuk pada fase ketiga, kata Rasulullah. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga yang diterapkan dalam khilafah dengan sistem kerajaan ini tetaplah Al-Quran dan Sunnah dalam pemerintahannya. Dan ini berlangsung selama 1227 tahun. 3 fase ini Islam memimpin 2/3 dunia. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Setelah itu kalian masuk pada fase keempat. Nah, ini fase keempat. Fase keempat ini adalah fase terberat, fase tergelap bagi Islam dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini fase yang terberat. Di fase ini sangat banyak umat Nabi yang akhirnya murtad. Pada fase ini umat Nabi banyak menjadi munafik, sesat. Kalau fase pertama, kedua dan ketiga, umat Islam sulit bisa dirayu untuk menjadi ahli neraka atau digiring untuk bisa menjadi ahli neraka. Hanya sedikit yang berhasil didapatkan oleh setan jin dan setan manusia. Tapi pada fase keempat, ketika Islam sedang tidak memimpin dunia, disinilah umat Islam digiring, disesatkan, diarahkan, dimurtadkan, dikafirkan, dimunafikkan untuk menjadi ahli neraka sebanyak-banyaknya. Inilah fase di mana kita hidup sekarang. Dan ini pun kita sudah ada di penghujung ya. Kita sudah ada di penghujung. Lalu Nabi berkata, setelah itu kalian masuk pada fase kelima. Nah, fase kelima ini Nabi mengatakan kalian akan memimpin dunia kembali 100%. 100% dunia ini dipimpin lagi oleh Islam. Dan kalian memimpin dunia ini nanti dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Maka pada masa ini Bapak Ibu, kita akan menyaksikan terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7. Sekaligus ini menjadi penutup fase kelima. Apa tanda besar kiamat yang ke-7? Tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu angin yang lembut
lagi sejuk. Angin ini berbau wangi kesturi. Datang dari sebelah timur. Di hadis yang lain Nabi mengatakan datang dari Yaman. Ternyata ini bukan angin lembut biasa, bukan angin sejuk berbau wangi kesturi biasa, tapi ini adalah angin kematian. Ya, inilah angin kematian. Siapa yang mati karena angin ini? Hanya khusus orang Islam yang ada iman di dadanya. Sekalipun imannya hanya seujung kuku, maka angin lembut ini akan sampai pada orang tersebut. Sekalipun orang itu ada di gunung, ada di gua, ada di lembah, ada di pulau, di mana saja, angin ini dengan cepat membungkus bumi. Maka ketika orang Islam yang ada iman di dadanya itu tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Maka saya katakan ini dengan sebutan finish, artinya berakhirlah keberadaan orang Islam umat Nabi Muhammad. Jadi dimulai dari Nabi Muhammad itu startnya, berakhir dengan wafatnya seluruh umat Nabi Muhammad. Kalian menjalani 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam memimpin dunia. Jadi jelas ya. Tapi di fase ini saya buat besar karena banyak yang akan kita tuliskan di sini. Ini adalah fase kediktatoran, mulkan jabariyah. Pada fase ini kata Rasulullah, para penguasa-penguasa jahat kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Benar apa tidak? Terasa apa tidak? Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, termasuk sama. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini memang fasenya. Nabi mengatakan isbiru. Pada masa itu kalian wajib bersabar. Kesabaran kalian wajib lebih ditingkatkan karena makin bergerak waktu ke depan makin bertambah berat ujiannya dibandingkan sebelumnya. Makin bergerak waktu ke depan makin bertambah berat ujiannya daripada sebelumnya. Dan penghargaan dari Allah untuk orang-orang beriman, laki-laki wanita yang hidup di fase ini, bila ia sabar, bila ia tegar, bila ia tabah, bila ia istiqomah, Allah beri mereka reward. Penghargaannya itu berupa pahala yang mereka terima dalam amalan-amalan mereka, apapun amalan solehnya. Pahala yang mereka terima yang hidup pada masa ini adalah 50 kali lipat pahalanya sahabat. Sehingga terkejut para sahabat mendengarkan itu dan mereka memastikan salah dengar mereka atau gimana? Atau Rasulullah SAW ucap. Mereka bertanya, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna minhum. Ya Rasul, pahala 50 kali lipat itu 50 kali lipat kami atau 50 kali lipat mereka? Apa kata Rasulullah? 50 kali lipat kalian, yaitu para sahabat. Masya Allah ya, ini amalan yang dibuat oleh orang yang hidup zaman sekarang. Ibu duha, bu, bapak tahajud, kita buat apa saja amalan soleh, pahalanya 50 kali lipat pahala sahabat. Kenapa Allah beri pahala begitu besar? Karena kita bisa sabaran pada masa ini. Karena kita bisa istiqomah pada masa ini. Kita tidak peduli dengan tekanan yang dihadapkan. Kita tidak peduli dengan cacian, cemehan. Kita tidak peduli dengan celaan. Bahkan kita diintimidasi. Kita tabah, kita sabar, kita tegar. Kita tidak bergeming, kita tidak mundur, kita tidak tiarap, kita tidak mengibarkan bendera putih. Kita tetap mengatakan la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka pahala yang kita amalkan dari seluruh amalan soleh kita 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Cemburu sahabat mendengarnya. Baik, fase ini dipenuhi dengan segala macam fitnah. Fitnah itu disebut dalam bahasa hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Ad-Dailami, Al-Baihaqi, bahwa fitnah ini adalah namanya fitnah Duhaimah. Apa namanya? Fitnah Duhaimah. Ustaz, apa yang maksud dengan fitnah Duhaimah, Ustaz? Fitnah Duhaimah adalah fitnah yang gelap gulita seperti potongan-potongan malam yang berlapis-lapis. Ini fitnah Duhaimah. Ujung atau akhir fitnah Duhaimah ini adalah munculnya tanda besar kiamat nomor 2. Inilah dia tanda besar kiamat.
yang terberat bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Tanda besar kiamat yang kedua adalah akhir fitnah duhaimah. Dianya munculnya Dajjal laknatullah alaih. Dajjal muncul, maka inilah puncak dari fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah ini adalah fitnah yang targetnya membuat umat Nabi Muhammad menjadi ahli neraka. Sesat, murtad, musyrik, munafik, kafir, ya. Ini yang disebut dengan fitnah duhaimah, berlapis-lapis. Dia menyerang kita melalui politik, dia menyerang kita melalui media, menyerang kita melalui pendidikan, menyerang kita melalui budaya, menyerang kita melalui ekonomi, menyerang kita melalui obat-obatan, kesehatan, menyerang kita melalui pakaian, menyerang kita melalui hiburan, menyerang kita melalui makanan minuman, menyerang kita melalui banyak sekali serangan yang harus dihadapi di berlapis-lapis. Ya, targetnya, dan juga menyerang kita melalui kolonialisme, penjajahan, pemiskinan, dan bahkan sampai ketika pemaksaan kehendak. Ditangkap kita, disiksa kita, dipaksa murtad, dan bahkan dibunuh. Benar-benar luar biasa ini. Fitnah pada masa fase keempat disebut dengan fitnah duhaimah. Puncaknya adalah Dajjal keluar. Dan Dajjal ini menawarkan kepada kita dunia atau memberikan kepada kita kematian. Bapak Ibu pilih mana? Dunia atau kematian? Yang benar. Yakin? Ngomong sekarang aja itu. Nanti kita buktikan. Karena ini tak lama lagi keluar. Inilah fitnah terbesar. Ini fitnah-fitnah besar. Fitnah terbesarnya Dajjal keluar. Pembuktian itu nanti. Sepertinya saat itu saya sudah tidak ada. Karena kata Rasulullah, Dajjal baru akan muncul ketika pada saat itu atau pada tahun itu tidak ada lagi dai dan ulama yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Saya adalah salah seorang di antara yang getol membicarakan Dajjal di podium-podium, di mimbar-mimbar. Berarti hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali pada masa makhluk terlaknat ini muncul, Uzma semoga sudah ada di alam yang lain. Amin. Tega, Pak. Ibu dengar nama istri saya sedih. Mak, suamiku diaminkan mati cepat. Baik, karena sifatnya ini saya ringkas, saya tidak mau berpanjang-panjang. Sebelum Dajjal keluar, ada fitnah lagi, yaitu kelaparan. Akibat apa kelaparan? Akibat kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Kemarau ekstrim ini diapit oleh tanda besar kiamat yang pertama. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Memang puas nulis di papan tulis yang besar nih. Ada sebagian tempat jemaah rami, lapangannya luas, papan tulisnya 1/8 ini. Dari sini ke sini, Saya katakan terima kasih, alhamdulillah papan tulisnya besar sekali, dan saya akan menyesuaikan tulisan saya sebesar papan tulis yang ada. Udah akhirnya kayak nulis di anu saya. Kalau macam ini puas saya, alhamdulillah. Sering-sering undang saya kemari karena papan tulisnya besar. Ini pengumuman bagi saudaraku yang undang saya, papan tulisnya harus besar ini. Ya, kalau papan tulisnya kecil itu menjadi prioritasnya 20%. Ya, papan tulisnya harus besar. Baik, jadi ini adalah tanda besar kiamat yang pertama, yaitu bumi gelap gulita dibungkus oleh debu dan asap. Selama 40 hari 40 malam gelap gulita itu. Nah, kejadian gelap gulitanya bumi 40 hari 40 malam karena debu yang teramat sangat tebal berterbangan di atmosfer bumi kita bersatu dengan asap yang juga sangat tebal, disebut dalam Al-Quran sebutannya dan juga dalam hadis dukhan. Ya, kenapa terjadi tebalnya kabut bersatu dengan asap sehingga bumi ini gelap? Orang tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam.
Sehingga waktu sholat, kata Rasul, kalian kira-kirakan saja lagi. Ini sholat waktu zuhur, ini sholat waktu asar. Main kira-kira. Karena orang melihat jam tak akan pernah bisa. Jangankan jam untuk dilihat. Telapak tangan kamu dekatkan ke wajah seperti ini, lam yakad yaraha. Kamu tak akan mampu melihat. Padahal itu siang bolong. Jam 12 siang. Tak mampu melihat. Saking tebalnya partikel-partikel debu yang berterbangan. Bersatu dengan asap. Kemarin saja di Jambi, kebakaran hutan Jambi, jam 11 pagi udah kayak tengah malam. Ya kan? Jalan raya itu harus pakai lampu sorot. Itu pun masih gelap. Itu baru asap. Bagaimana bersatu dengan debu? Dari mana dihasilkan debu dan asap ini? Maka dalam hadis dengan sanad yang jayyid, Nabi mengatakan, kalian nanti di akhir zaman akan mengalami hantaman meteor. Jadi meteor inilah yang menimbulkan terjadinya dukhan, ya, ini meteor. Apa ciri-ciri meteor ini akan menghantam bumi? Rasul bersabda, jika penguasa Hijaz, yang di dalamnya ada Mekah, Madinah, berarti Arab Saudi sekarang, jika mereka sudah kecanduan dan gila-gilaan dengan musik. Sekali lagi saya katakan, sejak 3 tahun yang lalu, Arab Saudi sudah tergila-gila dengan musik. Konser-konser musik raksasa mereka buat. Yang kedua, jika penyanyi-penyanyi wanita di tengah-tengah kalian dan bahkan diundang berdatangan dan kalian menyaksikannya. Baru-baru ini di Jeddah, di Riyadh, bahkan di Madinah diadakan konser-konser musik. Diundang penyanyi-penyanyi dari Eropa, bahkan dari India, K-pop, K-pop. Ya, Korea itu. K-pop. K-pop. Apal pula ibu ya? Iya. Dan apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah diminum secara terang-terangan, itu mereka buat. Lihat beredar di media sosial, sudah nggak malu-malu mereka, wanita-wanitanya bercadar datang, habis itu pas masuk ruangan cadarnya digantung dan bukalah baju seperti ini. Rambut terbuka, habis itu berjoget-joget seperti cacing kepanasan. Dan yang ikut K-pop itu ada juga, sambil bercadar bergoyang pula dia, gila dah dunia ini. Bercadar bergoyang seperti orang K-pop. Ya itu kan? Udahlah pokoknya itu. Nah, ini orang kelaparan semuanya karena gersang bumi ini, kemarau. Jaraknya antara Dukhan dengan Dajjal 2 tahun lebih sedikit. Sebelum Dukhan ini sudah terjadi terlebih dahulu kemarau. Nah, yang saya sudah sampaikan dari 2016, para pakar alam dan bumi kita mengatakan bumi ini akan mengalami 3 tahun kemarau ekstrim. Dari 2019 sampai 2022. Dan kita benar-benar merasakan sekarang 2019 kemarau sudah melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Ya kan? Kemarau tahun ini ekstrim. Tahun depan bagaimana? Menurut hadis Nabi, tahun depan 2 kali lipat ini berat kemarau. Maka persiapkan sumur di rumah-rumah kita masing-masing. Jangan lagi hanya mengandalkan air keran. Saya khawatir air keran tidak akan bisa Bapak Ibu andalkan karena meteor ini berdampak kepada musnahnya semua teknologi. Nabi bersabda, nanti pada masa itu kalian semua kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada lagi teknologi yang bisa dipakai. Tidak ada lagi teknologi yang bisa memanjakan kita. Listrik tidak ada, sinyal tidak ada, motor masih ada tapi jadi bangkai. Mobil ada nggak bisa jalan, pesawat ada nggak bisa terbang, ya kapal induk, kapal selam, pokoknya apa saja yang sifatnya pabrik industri yang menggunakan teknologi berakhir. Masya Allah. Ngeri betul hidup kita saat itu. Tuma'untum min haitsu bada'tum wa'untum min haitsu bada'tum wa'untum min haitsu bada'tum. Nanti kondisi kalian kembali seperti zaman sekarang. Dan setelah Dukhan, kemarau yang ekstrim, manusia berbunuh-bunuhan di sini demi memperebutkan makan. Demi sepotong roti saja, tetangga dan mendatangi tetangganya yang dulu adalah sahabatnya, demi sepotong roti di tangan tetangga dia bunuh tetangganya. Lalu dia ambil roti. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan ada tetangga yang mendatangi tetangganya, beri saya makan. Tetangga berkata nggak ada. Lalu dibunuhnya seluruh tetangga, dia obrak-abriknya rumah, memang nggak ketemu makanan, dia cari tetangga yang lain yang bisa dibunuhnya. Ini adalah masa yang sangat berat, ya masa yang sangat berat. Dajjal datang membawa gunungan makanan dengan syarat siapa yang mau dapat makanan yang saya bawa, sembah saya. Sayalah Tuhan yang selama ini kalian sembah. Sayalah Allah yang selama ini kalian sembah. Sembah saya. Kata Rasulullah,
2/3 penduduk bumi nanti percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Di samping itu Dajjal mampu mengatrasikan sihir yang maha sempurna kuatnya, di mana langit dia robah, bumi dia sulap, ya, bahkan yang di kuburan pun dibangkitkannya. Maka orang-orang pun benar-benar yakin dan percaya itu adalah Tuhan. Yang paling banyak mengikuti Dajjal daripada kalangan umatku adalah kaum wanita. Ibu wanita, Bu? Ya, berarti yang dimaksud itu adalah kaumnya ibu, jenisnya ibu. Semoga ibu yang ngaji ini enggak. Saya khawatirnya yang nggak ngaji karena mereka nggak tahu trik-trik tipu daya Dajjal dan bagaimana cara menyelamatkan diri dari Dajjal. Jadi nanti saya agak sedikit lebih fokus di sini. Saya ulang balik nanti nggak apa-apa. Tapi bahaya terbesar dari seluruh bahaya yang pernah ada bahkan sejak bumi diciptakan adalah Dajjal ini. Sementara Dajjal, seluruh tanda-tanda kemunculan Dajjal di zaman ini sudah lengkap. Kenapa Ustaz mengatakan sudah lengkap? Apa saja tanda-tandanya Ustaz? Di dalam hadis dari Imam Muslim. Hadis ini digelari oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini lakonnya ada 3. Rasulullah, Tamim Ad-Dari, dan Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari bercerita, saya masih beragama Nasrani katanya. Saya seorang kapten kapal. Saya membawa kapal di Laut Yaman. Lalu Laut Yaman ini mengamuk, ombaknya tinggi setinggi-tinggi bukit. Hujan lebat, langit gelap, angin kencang. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Lalu kami terdampar di sebuah pulau di tengah Laut Yaman yang kami belum tahu. Kami tunggu matahari terbit. Lalu setelah itu, setelah matahari terbit, kami turun dari kapal, kami masuk ke dalam pulau. Kami dikejutkan dengan munculnya di hadapan kami seekor binatang berkaki 4 bertubuh besar dan tinggi. Bulunya sangat lebat dan tebal, warna bulunya hitam. Saking tebal bulunya kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana bagian pantatnya. Binatang itu bertanya pada kami, apakah kalian datang dari Arab? Mendengarkan dia bicara dengan kami lari terkencing-kencing, saking takutnya, karena kami pikirnya setan betina yang akan membunuh kami. Hanya 1-2 kali genjotan, binatang itu sudah berada di depan kami kembali. Dan dia berkata, saya tak akan menyakiti kalian. Saya adalah mata-mata yang sudah lama di pulau ini. Saya adalah Al-Jassasah. Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Di kuil tua sana ada seorang lelaki yang sudah lama menanti orang Arab masuk pulau ini. Kalian datangi dia dan jawab semua pertanyaannya. Dia butuh informasi dunia terkini. Kami pun lari ke arah kuil tua yang diisyaratkan oleh binatang Jassasah ini. Kemudian kami pun sampai di kuil tua itu, mata kami terbelalak, mulut menganga menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Seorang lelaki bertubuh gempal dan songkok kuat, ya. Kalau kata orang Padang, badagok-dagok, bakatak-katak badannya. Ya, muscle man. Kuat sekali, full daging. Laki-laki ini sedang tergeletak di lantai, kedua kakinya terikat rantai besi yang besar dan berat. Tangannya terikat lantai besi yang besar dan berat, dan menyambung ke lehernya menjadi belenggu. Dan dia berkata, saya tak akan bisa menyakiti kalian. Kekuatan saya dan fisik saya sedang dibelenggu oleh Allah. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Baik kalian, sudah munculkah seorang lelaki Umi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup namanya Ahmad atau Muhammad? Udah muncul dia apa belum? Maka kami menjawab, ya, dia sudah muncul. Yes, bahasa kitanya ya. Yes. Kalau begitu tak lama lagi saatnya saya akan dilepaskan. Apakah kalian ada yang beriman kepadanya? Dijawab, sebagian kami beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak. Maka kata yang terikat ini, yang ternyata di penutup hadis Nabi mengatakan dia adalah Dajjal. Yang terikat itu adalah Dajjal. Nah, dia bertanya, dijawab. Apa katanya? Beruntunglah orang yang percaya dengan si Ahmad itu, karena yang dia katakan adalah benar. Dia adalah lelaki yang benar. Kata-kata Dajjal ini berpengaruh kepada Tamim Ad-Dari yang menyebabkan dia ketika kembali ke Arab, dia datang ke Madinah, dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya dijawab. Dia bertanya tentang 3 keadaan alam di negeri Palestina.
Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Kalian tahu tidak dengan mata air Sugar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Tiga-tiganya di Palestina. Apa jawaban Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Ya kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Danau Tiberias airnya masih banyak atau sudah susut? Waktu itu dijawabnya airnya masih banyak. Kalau sekarang iya memang sudah susut ya. Airnya masih banyak. Sebentar lagi lihat saja oleh kalian. Airnya susut. Kalau airnya sudah susut, itu pertanda saya sudah lepas. Yang kedua, mata air Sugar. Airnya masih keluar nggak dari mata air itu? Waktu itu kami menjawab, sekarang airnya banyak. Penduduk bercocok tanam dan minum dari air itu. Apa kata si Dajjal? Jika airnya sudah tidak lagi keluar, sudah tidak lagi menetes, maka pertanda saya sudah bebas. Yang ketiga, ditanyakan, kalian tahu tidak dengan kebun kurma Baisan? Ya kami tahu. Apakah masih berbuah? Sekarang buahnya lebat, banyak. Lihat nanti kalau sudah tidak berbuah lagi, maka berarti saya sudah lepas. Dan tiga-tiganya ini saya saksikan kemarin waktu saya ke Palestina. Saya Idul Adha kemarin, alhamdulillah sholat Idul Adhanya di Palestina di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Bawa istri dan bawa 96 orang jamaah. Bawa istri satu. Ya. Kemudian saya saksikan langsung dari dekat. Kami bawa sampan atau kapal di atas Danau Tiberias. Bagaimana susutnya danau itu? Lalu kebun mata air Sugar, satu tetes pun sudah tidak mengeluarkan air sudah 2 tahun ini. Ya, kebun kurma di Baisan, ya, kondisi kebun kurma itu saya merasa tidak percaya itu yang saya lihat. Mata ini tidak bisa diingkari apa yang sudah saya saksikan, masya Allah. Makanya saya berani mengatakan Dajjal ini sekarang saya sangat yakin dia sudah lepas. Nabi berkata antara dia lepas dengan dia muncul ke permukaan ke tengah-tengah manusia ada jarak rentang waktu. Dia baru menampakkan diri dengan kemarahan yang sangat ketika kaki tangannya sudah dimusnahkan dan dikalahkan. Siapa kaki tangan Dajjal? Israel, Amerika, PBB. Siapa penyambung lisan dan siapa yang selama ini bergerak di muka bumi menjalankan misi-misi Dajjal? Illuminati, Freemasonry. Inilah hamba-hamba Dajjal ini semua. Program besar mereka The New World Order. Dan ini seluruhnya akan dikalahkan oleh sosok keturunan kandung Nabi Muhammad yang akan muncul setelah Dukhan. Siapakah namanya? Dan inilah kelak yang akan memimpin di fase kelima. Namanya adalah Imam Al-Mahdi. Pernah dengar nama ini? Ini nanti yang dia akan muncul. Ini keturunan kandung Rasulullah SAW dari Hasan bin Ali ya. Imam Al-Mahdi ini akan muncul. Dan kata Rasulullah ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan berperang di belakangnya sudah menggunakan pedang, tombak, panah. Dan kendaraan kalian pada masa itu adalah kembali memakai kuda. Makanya saya yakin Al-Mahdi muncul setelah Dukhan. Karena Dukhan diakibatkan oleh meteor. Meteor inilah yang menghantam, yang menyebabkan berakhirnya semua teknologi. Oleh sebab itu saya yakin sekali Al-Mahdi munculnya setelah hantaman meteor. Oh, kita di sini bertanya, Ustaz, bagaimana cara kami tahu bahwa Al-Mahdi sudah muncul? Ya gampang banget. Meteor menghantam bumi, berarti Al-Mahdi muncul setelah itu. Selesai. Ya kan? Baik, hamba-hamba Allah yang memuliakan. Ustaz, ada nggak peluang Al-Mahdi duluan yang muncul? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi saya agak kecil keyakinan saya di sini. Dari mana Ustaz mengatakan bisa jadi? Karena kata Rasulullah, seorang laki-laki akan dikejar oleh 300 orang pasukan yang dikirim dari Suriah oleh raja yang sangat ganas dan sangat jahat pada masa itu. 300 orang ini mengejar laki-laki yang ada di Madinah. Dan dialah nanti yang akan menjadi Al-Mahdi ya. Dirinya tahu bahwa dirinya dikejar untuk dibunuh, maka para ulama dan orang-orang setia bersamanya mengajaknya lari ke Mekah. Ketika mereka lari, yang mengejar sampai di, nah dalam bahasa hadis yang mengejar itu pasukan infanteri Pak, bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Sampainya yang mengejar di Madinah, diobrak-abriknya kota Madinah. Dipukul, disiksanya rakyat dan kaum muslimin di Madinah agar mengaku di mana orang dengan ciri-ciri ini, yang fotonya seperti ini. Semua orang tidak tahu, dan yang tahu mengasih tahu bahwa dia sudah pergi ke Mekah. Mengejarlah mereka 300 orang ini. Sementara Al-Mahdi yang dikejar sudah masuk kota Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baidah. Tahu Al-Baidah? Al-Baidah ini sebuah kota kecil perbatasan Mekah dengan Madinah. Sesampainya mereka di kota Al-Baidah, kata Rasulullah, berguncanglah bumi Al-Baidah, gempa besar, terbelah bumi itu, terbelah semua bangunan,
Semua apa yang ada di kota Al-Baidah itu tenggelam masuk ke dalam. Penduduknya masuk ke dalam bumi. 300 orang yang mengejar itu, 299-nya tenggelam. Cuma satu yang tersisa hidup. Satu ini langsung mengabarkan kepada dunia bahwa pasukan bahwa mereka ditenggelamkan di Al-Baidah. Nah, dengan itu tahulah orang sedunia bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Nah, sementara yang di Mekah mendengarkan Al-Baidah tenggelam, yakinlah ulama-ulama yang sudah ada di Mekah bahwa sosok yang paling dinanti-nanti sudah ada di Mekah. Dengan cepat diketahui tempatnya yang dia sedang tawaf. Ditangkap oleh para ulama-ulama, lalu dipaksa untuk mau dibayar menjadi Imam Mahdi. Dan dia menolak, menunjukkan keberatannya. Sampai pada klimaksnya ulama mengatakan, demi Allah, jika engkau tidak mau menerima baiat kami, jika engkau tidak mau kami sumpah menjadi Imam Mahdi yang memimpin kami, demi Allah, dosa seluruh para penjahat dan orang-orang zalim sedunia engkau yang tanggung. Maka bertanyalah Imam Mahdi ini, kenapa saya menanggung? Karena kata Rasulullah, hanya Imam Mahdi lah yang mampu menghentikan semua kezaliman yang ada di bumi. Hanya Imam Mahdi lah yang mampu menghentikan semua kekacauan yang ada di muka bumi. Jika engkau tidak mau, maka engkau tanggung dosa mereka semua. Laki-laki itu berkata, jika demikian berilah saya waktu. Satu malam ini saya akan berdoa dan bermunajat kepada Allah Rabbku. Maka dikepung dia oleh ulama dan para pemuda-pemuda yang kuat-kuat. Dikawal supaya jangan lari. Dan memang semalam itu dia menangis meminta kepada Allah petunjuk bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Dia nggak ngerti apa-apa. Kata Rasulullah, sang Al-Mahdi ini sebelum dinobatkan menjadi Al-Mahdi, dia adalah seorang lelaki yang memiliki akhlak mirip denganku akhlaknya. Akhlaknya mirip dengan aku, kata Rasulullah. Tapi fisiknya beda dengan Rasul. Dia berwarna berkulitnya hitam, coklat kehitam-hitaman. Alisnya seperti ini, seperti bulan purnama, bulan sabit. Ya, hidungnya mancung. Tulang hidungnya lurus dan mancung. Di hidung kayak kita ini nggak bisa. Dahinya lebar, rambutnya ikal dan pirang sebahu, pirang rambutnya. Kemudian jenggotnya hitam sedada, jenggot teroris. Jenggotnya tebal sedada. Ya, bahunya lebar, dadanya bidang. Ya, dadanya bidang dan punya bulu-bulu lembut di dadanya. Dan perutnya suspek, datar bakata-kata, bapeta-peta, cakep. Kalau rambut bongkrong musibah tidak bisa. Karena perutnya harus bagus. Ya, dia tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, dan dia tidak fasih melepaskan huruf ro. Bibir atas bibir bawahnya sama tebalnya, enak dilihat. Giginya rata, nggak ada yang giginya nongging ke depan boneng atau yang mundur ke belakang nggak rapi, nggak ada. Satu gigi dan gigi yang lain bisa dimasukkan sele benang. Ciri-ciri fisik itu beda dengan ciri fisik Nabi. Dia hanya mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak mirip dengan aku face-nya, tubuhnya. Laki-laki ini minta izin berdoa malam itu. Maka kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailah. Dalam satu malam itu Allah langsung mengupgrade dia. Yang nggak ngerti tentang politik, langsung Allah masukkan kemampuan politik yang sempurna. Yang nggak ngerti masalah perang, bagaimana menghadapi perang, bagaimana mengalahkan musuh-musuh dalam perang, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, Allah masukkan langsung dalam satu malam itu. Fa aslahullahu fil lailah, sehingga dia tahu terang benderang olehnya apa yang akan dilakukan. Ya, yang nggak ngerti masalah ekonomi, bagaimana mengembalikan ekonomi dunia yang carut marut dan hancur lebur, maka langsung Allah masukkan kemampuan. Dia mengerti bagaimana cara menyelamatkan kembali ekonomi dunia yang sedang hancur-hancur. Yang apapun kemampuan yang layak untuk pemimpin terbesar seluruh dunia di akhir zaman, Allah masukkan kepadanya. Fa aslahahullahu fi lailah. Dalam satu malam saja dia benar-benar sudah sempurna. Besoknya di waktu duha, para ulama mendesaknya dan dia mengangguk menerima untuk dibaiat. Akhirnya dia pun dibaiat. Mendengar dia dibaiat, penguasa Arab Saudi, pemimpin Mekah Madinah mengerahkan pasukan untuk membunuh Al-Mahdi ini dan orang beriman bersamanya. Tapi sayang, Al-Mahdi ternyata begitu cepat menyebar bahwa dia sudah dibaiat. Orang-orang terbaik yang ada dengan cepat merapat kepadanya dan berbaiat, dan mereka pun membalas serangan, ya, menangkis serangan pasukan yang disiapkan oleh penguasa Mekah Madinah dan Arab Saudi. Dengan cepat mereka dikalahkan. Dengan cepat berita ini menyebar kepada seluruh dunia, maka orang terbaik di muka bumi berdatangan seluruhnya. Mungkin di antara kita ada di antara mereka nanti. Bisa jadi. Ya, kalau melihat wajah-wajah yang maco-maco ini, badan-badan yang segar-segar ini, orang-orang yang soleh dan taat ini, bisa jadi setelah mendengar tanpa
banyak babi bu langsung berangkat. Bagaimana cara berangkat Ustaz? Pesawat kan nanti nggak ada. Jawaban saya, entahlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.